Hai adik-adik, kakak tahu kalian semua pasti udah pada siap kan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oke, kalau gitu sebelum mulai ibadah kita, kakak mau ajak kalian semua untuk baca ayat hafalan di bulan ini. Yuk kita baca sama-sama di Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9. Di Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9. Berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri kalau mereka bekerja. Hasilnya akan lebih baik. Sekarang saatnya untuk mulai ibadah kita nih. Nah, tapi sebelum itu yuk kita sama-sama doa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya biar kakak yang pimpin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami semua pada hari ini, karena kami dapat menonton kembali video ini ya Bapak di rumah kami masing-masing. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tolong bantu kami ya Bapak, tolong jaga kami ya Bapak. Bantu kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu juga Tuhan. Karena hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Dah.
mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami semua pada hari ini ya Bapa, sehingga kami dapat selesai memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tolong bantu kami untuk duduk diam dengar-dengaran ya Bapa. Tolong berikan kami hikmat dan iman ya Bapa, agar kami dapat melakukan seperti yang Kau inginkan di kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, karena hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua, happy Sunday. Ketemu lagi sama Kak Sani. Kita mau sama-sama belajar satu bagian firman Tuhan hari ini yang terambil dari Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Yang udah siapin Alkitabnya, ayo kakak ajak adik-adik buka Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Jadi yang udah bisa bacanya, nanti baca bareng-bareng kakak. Untuk adik-adik kecil yang belum bisa baca, nggak apa-apa, jangan berkecil hati, nanti kakak bacain. Ya, judulnya apa adik-adik? Yang udah buka Alkitabnya? Orang lumpuh disembuhkan. Kita baca satu ayat dulu dari ayat yang ke-17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Saat itu, pada suatu hari, Yesus sedang berada di suatu tempat. Dan orang-orang dari berbagai tempat datang ke tempat Yesus berada tersebut. Tadi dari mana aja adik-adik? Dari Galilea, Yudea, Yerusalem. Wih, berarti rame apa sepi itu? Kalau orang-orang dari berbagai tempat berkumpul. Rame ya. Mereka semua ingin mendengarkan firman Tuhan dan melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Kita baca ayat 18 dan 19. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Lalu, apa katanya? Datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh. Lumpuh berarti apa adik-adik? Di sini
orang lumpuh yang dimaksud dengan orang lumpuh tersebut orang yang nggak bisa berjalan ya. Kalau kita puji Tuhan kita masih bisa berjalan, berlari, menggunakan kaki kita dengan maksimal, dengan baik. Nah kalau orang lumpuh ini nggak bisa. Jadi gimana? Ada teman-teman yang menolongnya, diusung tuh maksudnya dibawa. Ya kakak lagi membayangkan membawa orang lumpuh sama teman-temannya nih pakai alat pengusung itu ya. Adik-adik tahu? Udah pernah lihat belum? Ya kalau belum pernah lihat nanti lihat di gambar ya. Dia orang lumpuh yang beruntung. Kenapa kakak bilang beruntung? Dia punya teman-teman yang luar biasa baik. Bayangin nih adik-adik, teman-temannya melihat temannya yang lumpuh ini mau berusaha bersama-sama, bekerja sama untuk menolong temannya yang lagi sakit ini, membawanya ke hadapan Yesus dengan harapan yang sama, yaitu agar apa? Temannya sembuh. Tapi apa yang terjadi? Tantangan pertama, tempatnya ternyata banyak orang. Wah, kalau misalnya teman-temannya nggak mau menolong, bisa aja nih ketika lihat tempatnya penuh dengan orang banyak, kita pulang aja yuk, besok-besok lagi deh, kalau Tuhan Yesus kesini lagi kita baru datang. Bisa nggak? Bisa. Tapi apa yang dilakukan teman-temannya? Mereka menyerah nggak? Enggak. Teman-temannya semangat, teman-temannya kerjasama untuk menolong temannya yang lagi lumpuh ini. Dengan cara apa? Tadi kalau adik-adik baca baik-baik, karena mereka nggak bisa masuk lewat pintu, terus lewat mana dong kak? Tuh, lalu naiklah mereka ke atap rumah. Wah, ini kondisi yang sulit loh adik-adik, bukan kondisi yang mudah. Jadi karena penuh dengan banyak orang, nggak bisa masuk lewat depan, teman-temannya bekerja bersama-sama, menolong temannya itu dengan cara membawanya ke atas atap. Atap itu bagian atas rumah ya adik-adik. Jadi mereka tarik sama-sama. Berat nggak? Berat dong ya. Bukan kayak bawa tas sekolah atau bawa bantal. Enggak, bawa orang berserta dengan pengusungnya tadi ya, tempat buat naruh tempat tidurnya itu ya. Jadi dinaikin ke atas atap, dibongkar atapnya, lalu diturunkan pakai tali pelan-pelan tuk. Nah, kondisi yang mudah atau sulit adik-adik? Sulit. Tapi teman-temannya menyerah nggak? Nggak. Mereka tetap semangat, nggak menyerah. Untuk apa? Demi kesembuhan temannya yang lagi kesulitan itu, yang lagi lumpuh itu. Bayangin kalau mereka nggak mau bekerja sama. Kira-kira bisa nggak tuh nolong temannya? Kamu aja yang angkat. Kamu aja. Aku nggak mau deh, aku capek. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa adik-adik. Akhirnya 4 temannya tadi itu bekerja bersama-sama. Kira-kira begini adik-adik ya. Ayo tarik 1, 2, 3, tarik. Pakai tali pengusung, pakai tali yang diikatkan di tempat tidurnya itu. Ini kakak membayangkan kejadian tersebut ya. Jadi ditarik sama-sama, diturunkan pelan-pelan. Kalau turuninnya nggak sama-sama gimana? Yang ada orang sakit tadi, orang lumpuh tadi malah jatuh deh. Ya kan? Tapi akhirnya enggak. Orang lumpuh itu berhasil dibawa tepat di hadapan Yesus. Jadi dari atapnya itu, lubang atapnya itu kira-kira sudah muat, ditaruh pelan-pelan, diturunkan pelan-pelan, akhirnya orang lumpuh itu berhasil tepat di depan Yesus. Lalu apa yang terjadi setelah orang lumpuh itu berada tepat di hadapan Yesus? Kita baca lagi ayat 20 sampai 24. Wah, sekaligus 4 ayat ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah,
angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Jadi semua orang lagi terperangah ya, semua orang lagi heboh. Wah, ada apa tuh dari atas? Tuhan Yesus merespon kalimat pertama yang Tuhan ucapkan, apa? Hai saudaramu, dosamu sudah diampuni. Ayat yang ke-20 tadi. Tuhan Yesus tahu kebutuhan terpenting dari orang lumpuh tadi apa? Pengampunan. Ya, setelah dosanya diampuni, baru Tuhan Yesus katakan lagi di ayat yang ke-24 tadi, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Jadi Tuhan Yesus sekaligus kasih dua hal. Apa itu? Pengampunan dan kesembuhan. Tuhan Yesus kita luar biasa. Tuhan Yesus kita penuh kuasa, sehingga apa yang terjadi di ayat berikutnya, 2 ayat terakhir ya, ayat 25 dan 26. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Setelah Tuhan Yesus berkata, bangunlah tadi, orang lumpuh tadi bangun nggak? Bangun, yeay, berhasil. Kuasa Tuhan luar biasa. Bukan hanya bangun aja, dia juga bisa loh langsung angkat tempat tidurnya, ya, langsung angkat tempat tidurnya dan dia memuji Tuhan. Dia pulang sambil memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia pasti sangat bersukacita adik-adik. Dia pasti sangat bersyukur. Dia punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan bukan cuma itu, dia punya teman-teman yang baik, yang peduli, yang mau bekerja sama untuk menolong dia yang sedang kesusahan. Adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari, di sekitar kita banyak juga loh orang-orang yang memerlukan bantuan kita. Nggak usah jauh-jauh, mulai dari dalam rumah, di lingkungan sekitar kita. Kalau nanti adik-adik sudah mulai sekolah, di sekolah juga iya, di gereja juga iya. Ya, kalau dari rumah apa contohnya? Misalnya kita kebagian merapikan sesuatu ruangan. Kalau dilihat, waduh banyak banget ini yang mau dirapihin. Belum apa-apa udah lihat ini ya, tantangan, kesulitan. Tapi kalau kita mau bekerja sama, ayo kak, atau ayo dek, atau bisa juga, ayo tante, ayo om, kita kerjasama, kita bantuin mama untuk rapihin ruangan ini. Aku bagian ini, kamu bagian itu, atau pembagian tugas yang lain. Atau bisa juga kalau adik-adik lagi dalam sebuah tim di sekolah mengerjakan tugas kelompok, kamu bagian ini, aku bagian ini, kita bisa melakukan hal yang lebih baik ketika kita mau bekerja sama, melakukan hal yang lebih besar, melakukan hal untuk orang lain, ya, untuk menolong orang-orang yang kesulitan di sekitar kita. Kita bisa pakai apapun yang sudah Tuhan karuniakan buat kita. Minta hikmat Tuhan, minta pertolongan Tuhan, karena Tuhan Yesus penuh kuasa. Tuhan Yesus nggak bakal tinggalin kita sendirian. Puji Tuhan ya adik-adik ya. Hari ini firman-Nya itu aja. Tanamkan di hati adik-adik semua. Kalau kita bekerja sama, kita bisa melakukan hal yang lebih baik dibandingkan dengan kita hanya mengerjakannya seorang diri. Minta terus pertolongan Tuhan, selalu berdoa, tetap berdoa, selalu andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kakak mau kita adik-adik, jangan lupa nanti malam join di small group. Jam 7 lewat aplikasi Zoom kita akan sharing dengan teman-teman semua, sharing dengan kakak-kakak di Kids. Kita main game bareng, kita bahas firman Tuhan sama-sama lagi, kita saling mendoakan lagi. Oke? Happy Sunday adik-adik, God bless you. Wah, puji-pujian untuk Tuhan tadi luar biasa ya adik-adik. Kalau minggu lalu Kak Tessa sudah kasih tahu adik-adik tentang FLC Kids Value yang pertama, sekarang kakak mau kasih tahu FLC Kids Value yang kedua, yaitu kind mouth, yang artinya saya mau belajar menggunakan kata-kata yang baik untuk menghormati orang lain. Contoh yang bisa adik-adik lakukan yaitu adik-adik tidak berkata kasar atau tidak mengejek kekurangan teman kamu.